Pasti kabarnya luar biasa, antusias, yes. Apalagi kita akan bersama-sama merayakan Natal ya. Dan kalian juga akan menikmati liburan. Sebentar lagi nih, kalian akan menikmati liburan bersama keluarga. Miss yakin pasti sukacita semangatnya bertambah. Dan pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari semuanya Miss Rain ajak untuk kita berdiri dan kita nyanyikan pujian yang berjudul Go, Tell It on the Mountain. Oke anak-anak, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami diberi kesempatan oleh-Mu Tuhan untuk bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sebentar untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya hati kami, pikiran kami hanya fokus kepadamu saja selama chapel pada hari ini, pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Tata. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menyanyikan satu pujian yang berjudul Give Thanks. To the
Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikan hati untuk mau taat, untuk mau mendengar akan firman-Mu, dan juga hati pikiran yang akan mengerti. Dan jauh dari semua itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman yang sudah kami dengarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang akan memampukan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss Tata berharap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk mau mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Jadi anak-anak kelas 4, 5, dan 6, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Di sini tema chapel kita adalah dikuduskan untuk memberitakan tentang Kristus yang diambil di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1. Anak-anak bisa siapkan Bible kalian masing-masing dan juga bisa mendengarkan audio Bible. Kitab Roma dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Isi Roma pasal 1 ayat 1 adalah sebuah salam pembukaan. Penulis dari kitab ini adalah Paulus, di mana Roh Kudus yang memberikan inspirasi atau ilham atau pencerahan bagi penulis kitab Roma, yaitu Paulus sendiri. Jadi bukan dari pemikiran Paulus. Dalam salam ini, Paulus menyatakan bahwa dia sebagai rasul kepada semua bangsa menulis surat kepada jemaat Kristen yang ada di Roma mengenai Injil Allah dan tentang Yesus Kristus, yang adalah 100% manusia atau manusia sejati dan 100% Allah atau Allah sejati. Paulus memulai surat ini dengan ciri khas, yaitu adanya salam seperti apa yang layak dan umumnya surat menurut kebudayaan Yunani. Salam memiliki suatu keunikan karena menjadi saluran untuk menceritakan beban atau maksud dari surat ini, yaitu berisi tentang seluruh pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil. Salam ini penuh dengan teologi dan misiologi, yang artinya Paulus memberitakan Injil bagi seluruh bangsa. Ciri khas dari surat Paulus yaitu adanya salam pembuka di awal, lalu ada doa dan ucapan syukur yang disampaikan Paulus, serta adanya salam penutup di akhir. Salam yang disampaikan Paulus ini berisi ucapan syukur bagaimana ia sangat bersyukur atas hadirnya jemaat Allah yang tetap setia mengikuti Yesus dan mendoakan orang-orang Roma agar tetap setia di dalam Tuhan. Yang paling nyata di dalam suratnya adalah bahwa penulis surat ini yaitu Paulus dipanggil menjadi rasul untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Ia tidak akan memperkenalkan dirinya dalam jabatan yang lain selain sebagai rasul Allah, rasul yang dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dengan mengemukakan jabatan dia sebagai rasul, jabatan yang ia terima, tentunya jabatan itu merupakan pemberian Allah ya. Allah sendiri yang memilih Paulus sebagai rasul, yaitu penyambung lidah Allah atau sebagai pembawa atau pemberita kabar Injil firman Tuhan. Roma 1 ayat 1 dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kita sudah mengenal siapa itu Paulus, yang adalah orang berdosa, yang Tuhan sudah pertobatkan, dan juga penulis kitab Roma yang ada di dalam Alkitab, dan juga penulis kitab yang lainnya ada 13 kitab. Kita sebagai pembaca yang langsung membaca surat ini mungkin belum mengenalnya,
belum mengenalnya sama sekali, sehingga ia perlu memperkenalkan dirinya pada mereka untuk mengetahui kepentingan dan tujuan dari surat ini. Paulus menyebut dirinya adalah hamba Kristus Yesus. Dengan menyebut dirinya sebagai seorang hamba, di situ kita bisa melihat bahwa Paulus mengingatkan kita, para pembacanya, di dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6, di mana kita manusia berdosa adalah hamba Allah yang seharusnya dapat setia mengikut Kristus Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan kita seumur hidup kita. Kita adalah hamba Allah, sehingga kita harus sadar juga ya bahwa kita adalah seorang hamba, sama seperti Paulus. Jadi Rasul Paulus yang dipanggil menjadi rasul menekankan di sini bahwa ia tidak mengangkat dirinya sebagai rasul sendiri, tetapi Allah sendiri yang memilihnya menjadi rasul untuk melakukan tugas, yaitu pelayanan. Dengan demikian, ia akan berani menceritakan Injil kepada mereka, yaitu semua orang ya, bukan atas kemauannya sendiri atau untuk menonjolkan dirinya sendiri. Kalau anak-anak lihat di dalam Alkitab, istilah rasul dipakai di sini dengan segala kerendahan hati, karena istilah ini menunjuk kepada yang diwakili, yaitu Yesus Kristus, memberi wewenang kepada wakilnya, yaitu rasul-rasulnya. Dengan demikian, isi surat ini perlu diperhatikan bahwa istilah rasul ini juga bisa diterjemahkan sebagai utusan atau misi, yang pada dasarnya artinya adalah orang-orang yang diberi wewenang dan diutus untuk suatu tugas tertentu. Jadi, Paulus diutus untuk memberitakan Injil kepada semua orang, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus memakai 3 sebutan di dalam Alkitab yang sejajar untuk menggambarkan dirinya. Yang pertama tadi disebutkan hamba Kristus, lalu kedua rasul, dan yang ketiga dikuduskan atau dikhususkan untuk memberitakan Injil. Dengan menulis surat Roma, Paulus juga melayani sesuai dengan panggilannya. Memberitakan Injil Allah. Kata memberitakan Injil dengan kata lain atau berarti memberitakan kabar baik, terutama kabar mengenai kemenangan, seperti dalam Samuel 31 ayat 9. Istilah ini juga dipakai untuk menceritakan berita kedatangan kerajaan Allah di tengah-tengah manusia. Di dalam Kekaisaran Romawi, istilah menginjil dipakai untuk menceritakan peristiwa yang luar biasa. Tetapi di dalam Roma pasal 1 ayat 1, kabar baik diberitakan adalah berita yang luar biasa dari Allah, yaitu kabar baik, yaitu menceritakan tentang Kristus. Di dalam ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi Injil Allah mulai disampaikan bahwa Injil Allah bukanlah sesuatu yang baru atau yang berasal dari pemikiran Paulus sendiri, tetapi Injil itu sudah lama dijanjikan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya. Sebagai rasul, Paulus memberitakan Kristus sebagai anak Allah yang berkuasa, yang tersalib dan yang bangkit dari antara orang mati. Injil adalah penggenapan nubuat para nabi dalam zaman Perjanjian Lama. Selain itu, Paulus bertugas menuntun semua bangsa-bangsa, semua orang agar percaya dan taat kepada Kristus, termasuk orang-orang Roma juga. Meskipun Paulus tidak mengenal jemaat Roma secara langsung, tetapi pemahaman akan tugasnya sebagai rasul membuat Paulus tidak sungkan menuliskan surat kepada jemaatnya di Roma untuk menyampaikan ucapan syukur, lalu pengajarannya. Dan kita lihat hati Paulus sebagai seorang hamba Kristus
membuatnya merasa berempati ya, merasa penuh kasih, mengasihi orang-orang yang dia layani, yaitu orang-orang Roma. Hati sebagai hamba Kristus bukan hanya dimiliki Paulus, tetapi juga harus dimiliki kita semua ya, orang-orang yang percaya. Sebab itu kita harus meneladani Kristus dan Paulus untuk mau melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu dengan memberitakan Injil, agar banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Miss mengajak kita semua untuk rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, agar kita bisa tahu mengenai kebenaran firman Tuhan, nanti tidak salah dalam menyampaikan kabar sukacita atau Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu anak-anak, kita harus belajar dari Paulus juga, yaitu Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk memberitakan firman Tuhan. Yang tadinya orang berdosa, Tuhan pakai sehingga Paulus bisa memberitakan Injil dengan baik. Lalu anak-anak, kita ingat bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, sama seperti Paulus. Paulus adalah tokoh Alkitab yang menurut Miss adalah tokoh yang hebat, pintar, tetapi di situ kita harus melihat bahwa kepintaran yang dimiliki Paulus itu semuanya bukan dari kehebatan dia, tetapi Allah sendiri yang memberikan kepintaran itu, sehingga dia mampu memberitakan Injil dan menjadi rasul yang hebat. Sehingga kita harus menyadari bahwa kemampuan yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan, dan kembali lagi kita berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak, sekian chapel kita hari ini. Miss akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan bukan berlalu begitu saja firman yang kami dengar, tetapi dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang memampukan kami agar kami dapat memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami yang mungkin belum percaya. Kiranya Tuhan bantu setiap kami juga untuk kami dapat dengan penuh sukacita menjalankan aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian chapel kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.